Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 527, berpikir untuk menerima murid. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menepuk punggung Jiliang dengan lembut. Meringkik. Jiliang meringkik keras, jelas senang. Keong mengerti apa yang dikatakan Jiliang. Dia berkata dengan gembira, ini menyapa kita. Hua Yuexing dan yang lainnya tidak dapat memahami ini. Jiliang sepertinya tidak menyapa mereka sama sekali. Bagi mereka, dengan taringnya yang terbuka, sepertinya ia mencoba menakut-nakuti mereka. Itu benar-benar terlihat ganas. Yang lain secara naluriah mundur selangkah. Lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas. Mereka tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Siapa yang tahu jika itu tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka. Setelah melihat reaksi orang lain, Lu Zhou menepuk Jiliang lagi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu takut. Jiliang bangkit tinggi di langit sebelum ia terjun. Yang lainnya berseru kaget saat mereka mundur. Jiliang mendarat di dekat mereka dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian adalah para elit dari Paviliun Langit Jahat. Penyebutan nama mereka akan membuat takut orang-orang yang mendengarnya. Namun, mereka tampaknya meringkuk di depan kuda ini. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat Jiliang benar-benar tidak agresif, mereka akhirnya santai. Mereka berkerumun di sekitar Jiliang dan mulai mempelajarinya. Pan Zong yang berdiri di depan Jiliang mendengarnya mendengus padanya. Itu cukup angkuh. Hei, menurutmu siapa yang kamu pandang rendah? Petik 2. Meringkik. Jiliang menanggapi. Pan Zong mendecakkan lidahnya dengan heran sebelum dia tertawa. Kamu cukup bijaksana. Keong menutup mulutnya dan terkikik sebelum dia berkata, dikatakan bahwa kamu pendek. Petik 2, petik 2. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang berani menegurnya. Zuo Yusu mengamati Jiliang sejenak. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, saudaraku, di mana kamu menemukan kuda ini? Lu Zhou turun dari udara. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, saya pernah ke Tanah Wuang di ujung utara di masa lalu. Ada banyak binatang di sana. Saya berada di masa puncak saya saat itu, tetapi tidak perlu disebutkan karena saya memiliki masa lalu yang gemilang. Binatang ini sangat cerdas. Itu pasti telah menyerahkan dirinya kepadaku saat itu. Aku yakin itu datang ke Paviliun Langit Jahat untuk mengandalkanku. Dia tidak peduli jika yang lain mempercayainya karena dia hanya mengeluarkan alasan. Bagaimana atau mengapa Jiliang datang tidaklah penting. Yang penting di sini. Jiliang mengangkat kepalanya dan meringkik. Keong menunjuk ke arah Jiliang dan berkata, Jiliang mengatakan itu yang sebenarnya. Petik 2, petik 2. Saya benar-benar terkesan dengan kekuatan Anda, Master Paviliun. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Untuk bisa menjinakkan kuda suci ini, saya yakin Anda pasti telah menunjukkan kekuatan mengejutkan Anda di Tanah Wuang, Master Paviliun. Lu Zhou menikmati pujian dari yang lain. Setelah beberapa saat, dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, Jiliang. Jiliang memahami Lu Zhou. Ia menginjak awan dan berlari menuju hutan Gunung Golden Court dan menghilang. Lu Zhou melihat lantian jade flute yang tergantung di pinggang Cons dan berkata, Cons, berikan tanganmu padaku. Oh, Keong sepertinya terbiasa dengan ini saat dia menunjukkan pergelangan tangannya. Lu Zhou meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya. Dia mengukur 8 meridian luar biasa miliknya. Sejak mereka kembali dari Pulau Penglai, dia tidak pernah memperhatikan budidayanya. Seperti yang dia duga, setelah diberi makan oleh giok lantian untuk beberapa waktu, Extraordinary Eight meridiannya lebih halus dan lebih tangguh. Dengan kata lain, dia sekarang secara resmi menjadi kultivator ranah pencerahan mistik. Untuk seseorang yang belum pernah berkultivasi untuk maju langsung ke alam pencerahan mistik, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Akhirnya, dia melepaskan jari-jarinya dan berkata, ikutlah denganku. Mehem, Lu Zhou tidak berbicara dengan yang lain. Dia berbalik dan kembali ke Paviliun Timur. Keong mengikutinya dengan patuh. Keempat sesepuh menghela nafas saat mereka menggelengkan kepala. Ming Shihin bertanya, mengapa Anda mendesah, orang tua? Saya hanya dipenuhi dengan emosi oleh kemungkinan bahwa Paviliun Langit Jahat mungkin memiliki pembudidaya jenius lain segera, kata Panlitian. Zuo Yusu sendiri adalah seorang jenius, yang terbaik dari sekolah Konfusianisme. Menghadapi gadis kecil yang langsung maju ke alam mistik enlightening, dia hanya bisa mengaku kalah. Dia melihat punggung mundur duo itu dan berkata, jika itu adalah orang lain selain saudara laki-laki, saya akan berjuang sampai akhir yang pahit untuk murid seperti dia. Penatua Zuo, saya belum selesai berbicara. Jika saya memiliki murid seperti dia, saya akan memberinya botol labu saya, kata Panlitian. Pan Zong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Leng Luo melirik Panlitian dan Zuo Yusu sambil berkata, jika ini terjadi di masa lalu, saya akan menghancurkan apa yang tidak dapat saya miliki.
Namun, karena itu Master Pavilion, saya bersedia mengalah. Petik 2. Hua Wudao tetap diam. Dia memutuskan untuk tidak ikut serta dalam kompetisi membual pembudidaya 8 daun. Kemudian, Zuo Yusu memandang Qi Yuaner yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu di tahap apa sekarang?" Yuaner kecil menunduk dan menghitung jari-jarinya. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, "Aku hanya di tahap 3 daun." Hanya, satu-satunya, Yuan kecil membuat Pan Zong dan Zhou Jifeng merasa ingin muntah darah. Keempat tetua telah memotong teratai mereka dan bertumbuh kembali. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap 2 daun sekarang. Jika mereka tidak mempertimbangkan yang lainnya dan hanya membandingkannya dengan cara ini, mereka sekarang lebih lemah dari Yuaner kecil. Ming Shihin berkata, "Adik kecil, haruskah saya membantu Anda?" "Tidak." Yuaner kecil menolak Ming Shihin dengan tegas. "Aku akan menghancurkan kepala siapapun yang mencoba melakukan sesuatu pada teratai emasku." Dia melambaikan tinjunya dengan keras saat dia berbicara. Petik 2. Yang lainnya mundur selangkah. Gadis muda itu lebih sopan dari sebelumnya, tapi dia tetap galak, bahkan lebih galak lagi. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyinggung perasaannya. Sedangkan di pendopo timur, Lu Zhou membawa Kons ke aula. "Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini?" Lu Zhou bertanya. Kons menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Lu Zhou duduk perlahan dan berkata, "Apakah kamu bersedia untuk berkultivasi?" Mengolah. Persis seperti ini, Lu Zhou mengangkat tangannya. Ada gelombang primal Qi sebelum pisau energi terwujud di tangannya. Pedang energi berubah menjadi pedang, tombak, tongkat, dan cabang. Mata Kons berbinar saat dia melihat. Dia menunjuk ke pedang energi dan bertepuk tangan saat dia berkata, "Itu menyenangkan. Saya ingin mempelajari ini." Petik 2. Menyenangkan. Lu Zhou merasa sedikit tidak berdaya. Namun, ketika dia memikirkannya, orang-orang yang mulai berkultivasi di masa muda melakukannya karena berbagai alasan. Beberapa ingin berjalan di udara, beberapa ingin terbang dengan pedang, beberapa ingin melintasi daratan dengan membawa pedang, atau binatang jinak. Ada banyak alasan. Saya akan menguji persepsi Anda. Bakat dan fondasi adalah satu hal. Persepsi juga penting. Keong mengangguk. Dia berjalan ke bantal terburu-buru dan duduk dengan benar. Tahan nafasmu dan fokuskan pikiranmu. Arahkan pikiran Anda ke dantian Anda. Bisakah Anda merasakan primal Qi di dantian Anda? Ini seperti air laut. Cobalah untuk memandu alirannya, biarkan mengalir ke pembuluh meridian Anda dan dorong keluar dari tubuh Anda untuk membentuk Qi, padatkan menjadi energi. Lu Zhou tidak pernah mengajar siapapun sesabar dia sekarang. Mungkin, dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis muda ini. Itu juga mungkin mengapa dia berpikir untuk menerima murid lain. Sangat bagus, kata Lu Zhou ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil menyulap primal Qi-nya. Primal Qi ini adalah primal Qi yang dia peroleh ketika dia membuka 5 lubangnya setelah memasuki alam pencerahan mistik. Meskipun itu jumlah yang memilukan, itu cukup untuk meletakkan fondasinya. Pada saat ini, Kons menatap Lu Zhou. Keyakinannya jelas goyah saat dia bertanya, "Apakah ini benar?" Suara beresonansi lembut terdengar dari telapak tangan kanan Kons. Sekelompok energi tidak teratur yang menyerupai telur ayam melayang di atas kepalanya. Lu Zhou melebarkan mata lamanya. Tahap body tempering adalah untuk melatih keuletan tubuh sebagai wadah, terutama lautan Qi dantian. Begitulah cara itu bisa berisi primal Qi dan segel energi. Alam pencerahan mistik sangat meningkatkan indera seorang kultivator sehingga mereka dapat membimbing dan merasakan primal Qi dengan cara yang praktis. Alam sense condensing meningkatkan kemauan seorang kultivator. Ketika keinginan kultivator diperkuat ke tahap tertentu, dia akan dapat memadatkan primal Qi menjadi energi. Semakin dalam basis kultivasi, semakin stabil keinginan kultivator. Akhirnya, pembudidaya akan dapat melakukan ini sesuka hati. Namun, meskipun Kons telah langsung maju ke alam pencerahan mistik, dia tidak berharap dia dengan mudah memadatkan Qi-nya menjadi energi. Oleh karena itu, dia tercengang. Keong salah memahami reaksi Lu Zhou dan mengira dia tidak melakukannya dengan cukup baik. Dia berkata dengan lembut, "Maaf, saya tidak bisa mengubahnya menjadi pedang." Lu Zhou berdeham. Gadis kecil ini berpikir untuk membentuk pedang pada percobaan pertamanya. Sungguh menakjubkan bahwa dia berhasil memadatkannya menjadi segel energi tidak beraturan dalam bentuk telur. Tidak disangka dia mengincar pedang. Tetap bersama. Bagaimana aku bisa menjadi tuannya? Petik 1. Lu Zhou menatap Kons dan bertanya, "Saya akan menanyakan ini, apakah Anda bersedia berkultivasi di bawah bimbingan saya?" Bab 528, Adik Muda Baru. Ketika Kons mendengar ini, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, dia tidak langsung menyetujuinya. Dia meletakkan jari telunjuk kanannya di antara bibir dan giginya saat dia memikirkannya. Lu Zhou sedikit mengernyit. Ada banyak orang di bawah langit yang ingin menjadi salah satu muridnya.
Gadis kecil, tahu tempatmu. Ini adalah berkah di akhirmu bagiku untuk menerima kamu sebagai murid. Petik 1. Setelah berkultivasi, bisakah saya terbang? Keong bertanya. Kamu bisa. Bisakah aku membuat raksasa emas seperti yang dilakukan Suster Yuaner? Keong bertanya dengan takut-takut. Kamu bisa. Bisakah aku mengalahkan monster itu? Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Lu Zhou tidak segera menjawab. Lu Zhou tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Berdasarkan bakat Cons, dia seharusnya bisa mengendalikan binatang buas itu. Bahkan binatang yang kuat seperti Tiangou terpikat oleh serulingnya. Mengapa dia harus mengalahkan mereka? Apakah kamu takut pada mereka? Tanpa seruling, mereka menakutkan, jawab Keong. Dia ada benarnya. Kondisinya saat ini adalah bahwa dia tidak memiliki kendali penuh atas bakatnya sama sekali. Jika bukan karena kuda dewa, Jiliang, lagu serulingnya hari ini akan menarik banyak binatang. Juga, sungguh sia-sia jika dia tidak berkultivasi dengan bakatnya ini. Saat kau mulai berkultivasi, binatang buas itu akan meninggalkanmu sendiri, Lu Zhou akhirnya menjawab. Ketika Cons mendengar ini, dia mengangguk dengan keras. Kalau begitu, aku akan berkultivasi denganmu. Baik, Lu Zhou punya ide. Dia menunjuk ke bantal terburu-buru. Kalau begitu, berlutut. Anda akan melakukan ritual berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Petik 2. Keong berdiri dan melangkahi bantal kursi. Dia berdiri di depan Lu Zhou dan berlutut dengan hormat. Jika dia sangat ketat dalam etiket, dia akan memberitahu semua orang di Evil Sky Pavilion dan meminta Cons melakukan ritual ini di depan semua orang. Namun, dia merasa menerima seorang murid adalah masalah pribadi dan lebih suka menyingkirkan ritual yang berbelit-belit dan rumit. Namun, tindakan berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali tidak bisa dilewati. Sebagian untuk membuat Cons ingat bahwa ini perlu jika dia ingin mengakui seseorang sebagai tuannya. Itu juga untuk membuatnya menyerahkan dirinya dengan tulus. Seorang tuan untuk 1 hari, seorang ayah selamanya. Dengan ini, dia sekarang menjadi bagian dari Paviliun Langit Jahat. Menguasai. Ding. Misi warisan dan pengajaran diubah menjadi 10/10. Sistem pengajaran Jitiandao yang asli secara resmi dihapus. Imbalan, kartu peningkatan sistem X1, kartu pembalikan X10, poin prestasi, 10.000, guru terkenal melatih kartu misi siswa yang baik. Petik 2. Kartu peningkatan sistem, meningkatkan izin dari sistem poin merit. Guru terkenal melatih murid yang baik, awasi kultivasi murid-murid Anda yang telaten dengan lebih ketat selama setidaknya 3 bulan. Serangkaian instruksi membuat Lu Zhou terkejut. Ketika dia baru saja pindah ke sini, dia menerima pemberitahuan bahwa misi mengajar telah selesai. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi dia tidak berharap itu akan dihapus secara resmi. Saya harap sistem saya tidak akan dihapus bersamanya. Lu Zhou segera memanggil dashboard sistem. Antarmuka yang familiar muncul. Untungnya, itu masih di sini. Kenapa panik? Kamu sudah menjadi orang tua. Petik 1. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat kartu peningkatan sistem. Apa artinya meningkatkan izin? Dia mengetuk kartu peningkatan, dan sebuah pesan muncul. Kartu peningkatan sistem. Waktu yang dibutuhkan, 5 bulan. Selama proses peningkatan, sistem tidak dapat digunakan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Tidak sekarang. Lu Zhou mempertimbangkannya sejenak. Agak merugikan untuk tidak dapat menggunakan berbagai fungsi sistem. Waktu peningkatan 5 bulan juga terlalu lama baginya. Jika seseorang datang mencari masalah pada saat itu, dia akan berada dalam situasi yang sulit. Selain itu, keempat tetua dan muridnya tidak terlalu kuat saat ini. Sepertinya itu adalah panggilan yang tepat untuk melenyapkan Lin Xin dan menghancurkan penghalang Akademi Taiksu. Lu Zhou terus menggulir ke bawah. Guru terkenal melatih murid yang baik. Guru terkenal melatih murid yang baik, awasi kultivasi murid-murid Anda yang melelahkan dengan ketelitian yang lebih besar setidaknya selama 3 bulan. Apakah Anda akan menggunakannya? Petik 2. Iya, pada saat ini, Lu Zhou melihat seorang guru terkenal melatih misi murid yang baik dalam daftar misi. Itu akan berlangsung selama 3 bulan. Dia mengangguk dan menutup dashboard sistem. Dia kembali menatap ke arah Cons. Dia dengan tenang berkata, bangun. Mehem, Keong bangun dengan gembira. Kamu harus memanggilku sebagai tuan mulai sekarang. Oh, tuan. Keong sedikit menurunkan tubuhnya untuk meniru Little Yuaner. Lu Zhou melambaikan tangannya. Sebuah buku besar metode kultivasi tentang bernapas dari meja terdekat terbang ke arahnya. Ini akan mengajari Anda dasar-dasar tentang bernapas. Berkultivasi sesuai dengan instruksi yang tercantum di dalam setiap hari. Anda dapat mencari saya jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti. Petik 2. Lu Zhou melemparkan buku tebal itu ke arah Cons. Metode kultivasi dasar adalah sesuatu yang harus dikembangkan oleh setiap kultivator setelah memasuki alam pencerahan mistik. Ini adalah cara dasar untuk meningkatkan primal ki seseorang dan memperluas lautan ki dan tian seseorang.
Kemudian, mereka akan memilih antara arahan metode Konfusianisme, Buddha, atau Daois, menggabungkannya dengan kelebihan dan kecenderungan mereka sendiri, dan akhirnya, menentukan arah kultivasi mereka. Terima kasih Tuan. Keong menerima buku besar itu dengan senyum mempesona di wajahnya. Lu Zhou berharap mendengar pemberitahuan dan menerima hadiah dari sistem. Sayangnya, sistem tidak memberinya poin prestasi. Menurut perlakuan sistem terhadap 9 muridnya, selain Ye Tianxin yang dibuang dan tidak akan memberinya hadiah, dia akan menerima poin prestasi sebagai hadiah selama mereka mengakui bahwa mereka telah kembali ke paviliun. Namun, Keong tidak dihitung. Ini canggung. Bulan yang cerah bersinar di atas laut. Dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Mungkinkah, kriteria untuk menerima murid begitu kaku? Lu Zhou bertanya-tanya. Pada akhirnya, dia memutuskan tidak ada gunanya memikirkannya. Jika dia benar-benar harus merekrut murid sesuai dengan puisi itu, dia bisa merekrut yang lain ketika dia bertemu dengannya. Selain itu, bakat Kons sebanding dengan 9 muridnya. Dia pasti akan menjadi penolong yang hebat baginya di masa depan. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia menjadi cerah. Apakah seseorang di sana? Perintah Anda, Master Pavilion. Sebuah suara terdengar dari luar pintu. Panggil semua orang ke aula besar. Dimengerti. Di dalam aula besar, semua orang dari Evil Sky Pavilion berkumpul di sana. Namun, Lu Zhou meluangkan waktu untuk muncul. 4 tetua, Duan Museng, Ming Xiyin, Su Honggong, Zhao Yue, dan Little Yuaner berdiri di samping. Mereka sesekali melihat keluar aula besar saat menunggu tuan mereka. Yang lainnya berdiri di sisi lain. Ada apa dengan tuan hari ini? Ada apa dengan semua upacaranya? Ming Xiyin bertanya-tanya. Tenang saja, kami akan tahu setelah Master Pavilion ada di sini, kata Panlitian. Pada saat ini, Lu Zhou memegang tangan Kons dengan tangan lainnya di punggungnya saat mereka perlahan masuk dari luar aula besar. Yang lainnya berpaling untuk melihat. Keempat tetua cukup tanggap untuk memahami apa yang sedang terjadi ketika mereka melihat Lu Zhou memimpin Kons ke sini. Mereka berempat membungkuk dan berkata serempak, "Selamat, Master Pavilion." Lu Zhou membawa Kons ke depan dan berbalik menghadap yang lain. Dengan suara yang jelas, dia berkata, "Ada 2 hal yang harus saya umumkan." Dia berhenti. Aula besar itu sunyi. Mulai hari ini dan seterusnya, Keong secara resmi akan menjadi murid ke-10 saya. Meskipun yang lain sudah mengharapkan ini, mereka masih sedikit terkejut. Semua orang tahu tentang persyaratan ketat untuk menjadi murid Paviliun Langit Jahat. Ada banyak orang yang ingin menjadi murid dari Patriark Evil Sky Pavilion. Bahkan orang jenius seperti Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak dianggap olehnya. Jelas betapa sulitnya menjadi muridnya. Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak merasakan apapun selain iri hati pada saat ini. Mereka melihat ke arah Keong sebelum mereka berdua dan para pembudidaya wanita membungkuk berbarengan. Salam, Nona ke-10. Keong tampak tertutup menghadapi semua situasi ini. Lu Zhou meliriknya. Keong mengangguk. Dia berdiri di depan Duan Museng. Salam, kakak ketiga. Halo, adik kecil. Bab 529, apa? Adik muda baru. Karena Kons hanyalah seorang gadis muda, dia merasa tidak pantas untuk mempertahankan ekspresi tegas. Oleh karena itu, dia mengumpulkan apa yang dia pikir sebagai senyuman yang bisa diterima. Keong menghampiri Ming Xiyin dan berkata, "Salam, kakak keempat. Adik kecil, kamu harus bekerja keras dalam kultivasi. Jika Anda ingin memotong lotus Anda dapat mencari saya," kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Kons segera menoleh ke arah Zhao Yue dan berkata, "Salam, kakak senior kelima." Zhao Yue berkata, "Aku baru mengetahui tentang ini hari ini jadi aku tidak punya waktu untuk memberimu hadiah selamat datang. Aku akan memberimu hadiah di masa depan." Petik 2. Terima kasih, kakak perempuan. Keong naik ke Zhu Honggong. Salam, kakak senior ke-8. Kamu sangat sopan, adik kecil, jawab Zhu Honggong. Akhirnya, Keong akhirnya berdiri di depan Yuaner kecil. Sebelum Kons berbicara, Yuaner kecil berkata, "Mulai hari ini, kamu adalah adik perempuan juniorku. Aku akan melindungimu." Terima kasih, kakak senior ke-9. Kamu sangat baik, jawab Keong. Tak lama kemudian, Kons menyapa keempat tetua itu. Lu Zhou mengangguk, senang. Setelah upacara, Kons secara resmi menjadi anggota Paviliun Langit Jahat. Old Fort, beritahu Old Seven tentang ini. Ya Tuan. Sesama murid harus mengetahui keberadaan satu sama lain. Lu Zhou melanjutkan, hal kedua yang harus saya umumkan adalah bahwa saya akan berkultivasi dalam pengasingan selama 5 bulan. Selama 5 bulan ini, tidak ada murid Evil Sky Pavilion yang berani keluar tanpa sebab. Petik 2. Yang lainnya tampak bingung. Master Pavilion sudah berada di tahap 9 daun, mengapa dia perlu berkultivasi dalam pengasingan? Peningkatan yang konstan. Ya, pasti itulah alasannya.
Master Pavilion terus berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Ya, Master Pavilion. Ya Tuan. Semua orang membungkuk. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Para murid akan tinggal kembali. Yang lain mungkin pergi. Petik 2. Selain murid-murid Lu Zhou, yang lain meninggalkan aula besar Pavilion Langit Jahat. Lu Zhou menaiki tangga. Dia menyapu pandangannya pada murid-muridnya dan berkata, kalian semua harus bekerja keras dan berkultivasi saat saya dalam pengasingan. Ya Tuan. Tentu saja, instruksi sederhana ini tidak cukup. Seorang guru yang tegas akan menghasilkan siswa yang baik. Dalam hal ini, dia harus memiliki persyaratan yang ketat dari mereka. Ketika saya keluar dari pengasingan saya akan menilai basis kultivasi Anda. Jika saya melihat bahwa Anda mengendur, Anda akan dihukum berat. Petik 2. Murid-muridnya bergidik. Ketakutan yang pernah mereka rasakan saat disiksa secara fisik tampaknya telah kembali kepada mereka. Mereka tetap menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Lu Zhou berkata, Keong baru di sini. Kalian semua harus membimbingnya. Petik 2. Gedebuk. Su Honggong tiba-tiba jatuh berlutut. Dahinya menyentuh tanah saat dia berkata, jangan khawatir, Tuan, saya akan bekerja keras dan berkultivasi, adik muda kecil baru dalam semua ini. Sebagai seniornya, saya pasti akan membantunya. Anda dapat yakin, Tuan. Petik 2. Murid-murid lain tidak bisa berkata-kata dengan tampilan ini. Meskipun Old Ei tidak tahu malu, kejenakannya dibutuhkan pada saat-saat genting seperti itu. Lu Zhou mengangguk dan berkata, baiklah. Guru, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan? Su Honggong bertanya. Yang lainnya memandang Lu Zhou, mereka juga penasaran. Lu Zhou berkata, apakah saya harus menjelaskan semua keputusan saya kepada Anda mulai sekarang? Su Honggong segera bersujud. Saya tidak berani, Tuan. Saya salah. Dia mengangkat tangannya dan dengan tegas menamparkan dirinya sendiri. Suara tamparan itu keras dan tajam. Murid-murid lainnya masih tidak bisa berkata-kata. Bawakan aku urat formasi yang disalin dari peti mati merah. Sekaligus, Lu Zhou berdiri dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu akan diberhentikan. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Para murid membungkuk. Lu Zhou tidak kembali ke Pavilion Timur kali ini. Sebagai gantinya, dia pergi ke kamar tersembunyi. Ketika dia memasuki ruang tersembunyi, dia mengamatinya. Setelah renovasi, ruang tersembunyi tersebut dikembalikan ke tampilan aslinya. Dibandingkan sebelumnya, sekarang terlihat lebih kuat. Lu Zhou berjalan ke bantal terburu-buru dan duduk dengan menyilangkan kaki. Tak lama setelah itu, Duan Museng mengirim urat formasi yang disalin dari peti mati. Kemudian, dia pergi dengan hormat. Lu Zhou menyebarkan cetakan itu dan memeriksanya. Seperti yang kuduga, itu persis sama dengan yang ada di armor. Itu mungkin untuk urat formasi untuk ditarik murni. Meniru mereka dengan menggosok dengan cara ini adalah salah satu caranya. Namun, akan sangat sulit untuk mengoperasikan banyak vena formasi ini. Ketepatan kontrol atas primal ki yang diperlukan untuk ini akan melebihi kemampuan elit 8 daun. Mengapa orang ini datang ke sini? Dia ingat nasihat di halaman terakhir buku rahasia itu dan mendesah pelan. Apakah tahap 9 daun tidak mungkin tercapai? Hingga saat ini, dia belum bisa memastikan. Apakah itu memotong teratai atau masalah dengan teratai emas yang dia amati dari pengalaman Yun Tianluo, dia tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa tahap 9 daun ada. Bagaimanapun, dia bukanlah pembudidaya 9 daun yang sebenarnya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini saat ini. Dia memutuskan bahwa adalah lebih berguna untuk bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Lu Zhou memanggil antarmuka penulisan surgawi. Lalu, dia membalik telapak tangannya. Tingkatkan kartu. Dia melihat kartu peningkatan sistem dan berpikir, gulungan menulis surgawi tidak akan ditutup, kan? Menggunakan. Dia memberi perintah di benaknya. Kartu upgrade dilarutkan menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan tersebar di tubuhnya. Mereka menghilang hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lu Zhou memperhatikan bahwa selain antarmuka Heavenly Writing yang masih aktif, antarmuka lainnya sekarang berwarna abu-abu. Bila kemajuan muncul di samping. Bunyinya, meningkatkan izin. Akhirnya, tibalah waktunya untuk merenungkan gulungan tulisan surgawi. Dia dihadapkan dengan rune yang berantakan. Kesan pertama yang dia miliki adalah bahwa dia tidak dapat memahami mereka. Mereka tidak bisa saling memahami. Mungkin, itu karena pengalamannya dengan Human Scrolls, dia hanya mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia menghafal rune terlepas dari apakah dia memahaminya atau tidak. Yang harus dia lakukan hanyalah bertindak seolah-olah dia mengerti mereka. Sesaat kemudian, Lu Zhou memasuki keadaan yang tidak bisa dia jelaskan. Sama seperti pertama kali dia bermeditasi pada gulungan manusia, kesadarannya memasuki ruang hampa. Tidak ada suara atau sensasi. Segalanya tampak membeku. Sebelum dia menyadarinya,
matanya tertutup. Di bawah keadaan mistis ini, bintik-bintik biru cahaya bintang muncul di tubuhnya. Rumah Jenderal di Provinsi Liang. Si Wuya membawa lembaran informasi yang dia kumpulkan dari berbagai tempat dan berjalan ke aula. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Yu Zhenghai memperhatikan ekspresi si Wuya dan bertanya, "Kamu terlihat bahagia, saudara yang bijak. Apakah Anda membawa kabar baik?" Petik 2. Benar, kata si Wuya, kabar baik pertama adalah bahwa Patriark Akademi Taixu, Lin Xin, telah dibunuh oleh kakak senior ketiga dengan satu serangan. Saat ini menjadi berita terpanas di dunia kultivasi. Petik 2. Apakah adik muda ketiga itu berani dan kuat? Yu Zhenghai sedikit terkejut. Si Wuya memberitahunya tentang bagaimana putra mahkota, Liu Zi, berkolusi dengan Lin Xin. Kemudian, dia menawarkan analisisnya dengan mengatakan, guru telah menghancurkan penghalang Akademi Taixu dan cabang Hengku. Itu hal yang baik untuk Sekte Nether. Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk. Anda benar. Kabar baik ketiga adalah, kami memiliki adik perempuan kecil lagi sekarang, kata si Wuya. Yu Zhenghai tercengang. Dia berkata dengan ragu, adik kecil yang lain. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang tertulis di surat kakak senior keempat. Si Wuya menyerahkan surat itu kepada Yu Zhenghai dan terus berkata, kami tidak tahu junior kecil yang baru ini. Nama asli kakak. Dia menggunakan nama Kons untuk saat ini. Dia berbakat dalam selaras, tahu lidah binatang buas, dan yang paling penting, dia langsung maju ke alam pencerahan mistik. 5 dari celahnya sudah terhubung, dan dia bisa dengan mudah memadatkan Qi menjadi energi. Kakak tertua, jangan lihat itu padaku. Itu benar, dia adalah wanita muda di podium penyembahan surga. Petik 2. Dalam hati Yu Zhenghai dikejutkan oleh orang yang begitu berbakat. Dia duduk dan membaca surat itu sebelum dia berkata, apakah dia memiliki energi untuk menerima murid lain di usianya? Si Wuya merentangkan tangannya dan berkata, guru telah mencapai tingkat 9 daun. Mungkin, hidupnya telah diperpanjang. Selain itu, Old Ford menyebutkan bahwa Master telah memerintahkan murid-muridnya untuk bekerja keras dalam kultivasi mereka, dan mereka tidak diizinkan meninggalkan Evil Sky Pavilion tanpa sebab. Petik 2. Yu Zhenghai bergidik seolah-olah dia baru saja mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Dia suka bertingkah seperti guru seiring bertambahnya usia. Sama baiknya, dia adalah kultivator 9 daun. Apapun yang dia katakan, pergilah. Keong, kuharap dia semenarik suster junior ke-9. Petik 2. Ding. Yu Zhenghai yang disiplin. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou dalam keadaan kacau. Dia sepertinya tidak mendengar pemberitahuan ini, dan itu tidak mempengaruhi meditasinya. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, aku merasa bahwa gadis kecil itu aneh. Mengapa kamu mengatakannya? Tidak hanya dia berbakat dalam lagu, tapi dia juga secara langsung maju ke alam pencerahan mistik tanpa berkultivasi. Apakah Anda percaya? Kakak tertua. Si Wuya bertanya. Memang, sepertinya aneh. Apa pendapatmu, saudara yang bijak? Petik 2. Saya ingat ketika saya kembali ke Evil Sky Pavilion, saya pergi ke kamar master sekali, ada sebuah puisi yang tergantung di dinding. Bulan cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Si Wuya memanggil bawahan di dekatnya. Bawakan aku 4 harta pelajaran. Barang dikirim segera setelah itu. Si Wuya mengambil kuas dan menulis kata-kata di atas kertas. Kemudian, dia mencantumkan nama rekan-rekannya di samping mereka. Kakak tertua, lihat ini. Bab 530, Jalur Pedang Daun Terbang, dan Takdir Pedang Iblis. Yu Zhenghai melihat kertas kaligrafi di atas meja. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Duan Museng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Su Honggong, Qi Yuaner, Kons. Si Wuya menggambar lingkaran di nama mereka. Saat disatukan, mereka membentuk kata-kata untuk puisi itu, bulan terang bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Saya tidak pernah memperhatikan ini. Dalam hati Yu Zhenghai terkejut dengan wahyu ini. Itulah mengapa saya curiga guru ingin merekrut 10 murid sejak awal, kata si Wuya. Tunggu, Yu Zhenghai mengangkat tangan. Jika yang Anda katakan itu benar, mengapa Kons bukan si dalam puisi itu? Si Wuya berkata, aku sudah bertanya pada Hua Chongyang tentang ini sebelumnya. Gadis kecil ini murni dan naif. Dia tidak tahu namanya sendiri. Petik 2. Mata Yu Zhenghai berbinar. Dia mengangguk dan berkata, mungkinkah, gadis kecil itu adalah, putri tuan yang lahir di luar nikah. Mungkin, dia menyembunyikan namanya dari kita agar kita tidak tahu tentang masa lalu majikan yang tidak memilih. Petik 2. Si Wuya hampir tersedak ketika mendengar spekulasi Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berkata, jangan terlalu marah, saudara yang bijak. Aku hanya bercanda. Dia beruntung tuannya tidak ada.
Jika ya, Yu Zhenghai akan menderita pukulan yang bagus. Bukan gaya si Uya untuk menjelek-jelekkan tuannya di belakang punggung tuannya. Saya telah menelusuri teks-teks kuno, dan saya tidak menemukan asal-muasal puisi ini, baik dalam buku sejarah atau koleksi yang ditinggalkan oleh para ahli sastra. Dengan keterampilan master dalam puisi, saya tidak berpikir bahwa dia bahkan bisa tampil dengan limerik. Bagaimana dia bisa menulis puisi yang luar biasa ini? Si Uya bertanya-tanya dengan suara keras. Yu Zhenghai meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Saat master berada di puncaknya, dia menjelajahi 9 provinsi dan 4 lautan. Itu wajar baginya untuk mengalami kejadian yang tidak biasa atau mendengar beberapa lagu rakyat yang kurang dikenal dan sejenisnya. Petik 2. Si Uya mengangguk pada saat ini adalah satu-satunya penjelasan. Saudaraku yang bijak, sekarang kita dalam posisi yang baik, mari kita bicara tentang bisnis. Yu Zhenghai tidak tertarik dengan puisi ini. Dia hanya menghibur si Uya. Dia mengeluarkan kertas kaligrafi dari meja dan menggelar peta provinsi Yu. Si Uya membuang pikirannya dan memusatkan perhatiannya pada peta sebelum dia berkata, setengah tahun, kita harus menambah kecepatan, kalau begitu. Saya pikir malam ini adalah kesempatan terbaik kita. Petik 2. Pernyataannya mengejutkan. Yu Zhenghai tidak mengharapkan itu. Dia bertanya, apakah kita sedang terburu-buru? Kita harus menyerang saat musuh kita tidak mengharapkan kita untuk melakukannya. Baik, Yu Zhenghai menepuk pundak si Uya dengan berat. Kata-katamu adalah yang ingin aku dengar, saudara yang bijak. Di dalam sebuah kamar di rumah jenderal sementara di Provinsi Yu. Seorang wanita yang tampak gagah berani sedang merapikan pakaian bela dirinya di depan cermin. Rambutnya diikat menjadi sanggul, bahkan baju besi dan pedangnya tidak bisa menyembunyikan fitur wajahnya yang cantik. Jenderal Ji, kamu pasti cocok untuk laki-laki. Terserah Anda untuk mempertahankan Provinsi Yu sekarang, kata seseorang di sebelahnya dalam upaya untuk menyanjungnya. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara 8 jenderal besar, Ji Qingqing. Ji Qingqing berkata dengan tidak setuju, apakah menurutmu Provinsi Yu dapat dipertahankan? Wakil jenderal segera berlutut. Jenderal, Anda adalah andalan kami. Kamu harus tetap kuat. Petik 2. Omong kosong. Ji Qingqing mengerutkan kening dan meletakkan satu tangan di pedangnya. 4 dari 8 wakil jenderal saya telah hilang sebelum pertempuran dimulai. Sekte neter seperti matahari di siang hari. Bagaimana saya bisa mencegah mereka? Petik 2. Wakil jenderal tergagap, Presiden Akademi Taiksu, Xiao San, membawa 1000 murid ke sini sebagai bala bantuan. Mereka pasti akan membantu Anda, Jenderal. Petik 2. Cukup. Ji Qingqing melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membicarakan hal ini lebih lanjut. Malam tiba. Di gerbang kota selatan, sebuah kereta terbang besar dan gelap perlahan-lahan mulai terlihat. Namun, kota provinsi Ji tetap diam. Para pembudidaya di bagian atas gerbang menatap langit malam. Apa itu? Kereta terbang. Malam itu terlalu gelap. Mereka tidak memiliki banyak visibilitas. Mereka mengusap mata dan melebarkannya untuk melihat lagi. Tiba-tiba, sebuah pedang ditembakkan dari kereta terbang. Pedang itu bersinar dengan cahaya redup. Lalu, ada kilatan terang saat pedang energi langsung membesar. Itu jatuh ke arah mereka seperti kincir besar. Saat turun, sejumlah cahaya bintang yang padat ditembakkan. Ini adalah teknik pedang terkenal, cahaya bintang langit gelap surga besar memorial, yang dibudidayakan oleh Yu Zhenghai, master sekte dari Sekte Neter. Ini buruk. Sekte Neter ada di sini. Petik 2. Ledakan, 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 ledakan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyalakan sinyal api sebelum mereka mengaktifkan balista. The Great Dark Heaven Memorial menerobos gerbang kota barat dalam waktu singkat. Di luar gerbang, puluhan ribu anggota Sekte Neter menyerbu ke kota. Teriakan mereka bergema di langit. Di kereta terbang, Yu Zhenghai berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia mengamati pertempuran di bawah. Adik yang bijak, bagaimana menurutmu? Teknik pedang Anda mengejutkan, kakak senior tertua. Saya terpesona. Si Uya melihat ke Great Dark Heaven Memorial, tertegun. Para pembudidaya Sekte Neter dituangkan ke kota provinsi Yu dengan cepat. Setiap kali mereka bertemu dengan garnisun, mereka membunuh. Kereta terbang itu mulai bergerak perlahan. Itu berkembang seperti pisau panas menembus mentega. Jauh di atas gerbang selatan kota, sesosok tubuh menyilangkan tangannya di langit malam yang gelap saat dia melihat ke bawah. Dia melirik langit di barat dan menggelengkan kepalanya tidak setuju. Sungguh cara yang kasar untuk mengayunkan pedangnya. Benar-benar membosankan dan mencolok. Kematiannya rendah. Yang dimilikinya hanyalah penampilannya. Petik 2. Dia terus menyaksikan pertempuran, dia tidak ikut serta. Ini karena tentara garnisun terlalu lemah. Mereka sangat lemah. Dia tidak bisa membuat dirinya diganggu dengan mereka. Sesaat kemudian, dia melihat hampir 1000 orang terbang ke arahnya dalam kelompok. Mungkin,
Dia telah melayang di bagian terpencil langit, dikombinasikan dengan jubah hijaunya dan langit malam, orang-orang sepertinya tidak memperhatikannya. Pemimpin itu mengangkat tangannya. Presiden, apa yang kita lakukan sekarang? Mari hindari tertangkap basah untuk saat ini. Kami akan mengambil jalan memutar dan meninggalkan Provinsi Yu. Lalu, kami akan meluncurkan serangan diam-diam ke Provinsi Jing. Yang lainnya mengangguk. Aku tidak menyangka Yu Zhenghai sekuat ini, ide yang bagus untuk menghindarinya. Beberapa elit sekte neter ditempatkan di Provinsi Liang untuk berjaga-jaga terhadap suku lain. Yu Zhenghai dan yang lainnya awalnya menjaga Provinsi Jing sendiri. Sekarang setelah mereka melancarkan serangan berskala besar ini, provinsi itu secara alami dibiarkan tidak dijaga. Penjahat tua Ji telah menghancurkan Akademi Taiksu kita. Saya harus membalas dendam. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas para pembudidaya. Permintaan maaf saya. Siapa di sana? Presiden Xiao San bergidik saat dia melihat ke atas. Dia melihat pendekar pedang berjubah hijau melayang di langit malam. Semangat! Sebuah pedang merah tua terbang keluar dari belakang punggung pendekar pedang berjubah hijau itu. Pedang itu terbelah menjadi dua, lalu, berlipat ganda, sampai langit dipenuhi dengan pedang energi yang padat. Jagoan! Avatar muncul. Avatar yang kehilangan Golden Lotus melesat ke arah mereka dengan ribuan pedang energi di belakangnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang energi dengan mudah menembus dada para murid Akademi Taiksu. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Xiao San memanggil avatarnya dan naik lebih tinggi di udara untuk memblokir pedang energi. Begitu Xiao San naik ke langit, senyum tipis muncul di wajah Yu Sangrong. Dia menyesuaikan cengkeramannya pada longevity sword saat dia melangkah maju. Ada kesibukan gerakan. 5 daun melingkari bilah pedang. Sebelum Xiao San bisa bereaksi, dedaunan sudah bergerak. Mereka memotong energi pelindungnya dengan ketajaman yang luar biasa. Pedang panjang umur mengikuti tepat di belakang dedaunan, dan menembus lautan kidantian Xiao San. Xiao San merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Hatinya tenggelam ke kedalaman jiwanya saat dia menyaksikan murid-muridnya ditikam oleh takdir pedang iblis. Dia berteriak, "Aku membawamu bersamaku." Begitu dia selesai berbicara, dia segera meledakkan lautan kidantiannya. Ledakan. Yu Sangrong akan terperangkap dalam ledakan itu. Dia merasakan gelombang energi yang masuk saat dia mengayunkan pedang panjang umurnya. Gelombang pasang bayangan pedang diluncurkan. Adegan di mana dia memotong Vian Zhen diperlihatkan kembali. Dia memfokuskan semua perhatiannya dan bekerja dengan setiap serat keberadaannya saat dia mengayunkan pedangnya. Dia bergerak seperti angin. Area dalam jarak 2 meter darinya benar-benar dipenuhi dengan bayangan longevity sword. Di kereta terbang Sekte Neter. Yu Zhenghai melihat ke arah gerbang kota sebelah barat. Di malam hari, mereka tidak bisa melihat detail teknik atau penampilan orang lain. Namun, sulit untuk melewatkan avatar besar itu. Avatar setinggi 60 kaki tanpa Golden Lotus. Yu Zhenghai sangat terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedalaman dasar kultivasi seseorang tetapi pada kecepatan kultivator berhasil berkultivasi kembali ke tahap 5 daun setelah memutuskan lotusnya. Itu benar-benar prestasi yang mengejutkan. Kakak tertua, itu pasti pedang energi. Kemungkinan besar dari elit jalur pedang yang telah membantu kami, kata Xiuya. Bab 531, Elit Misterius. Setelah mendengar ini, mata Yu Zhenghai menjadi cerah. Dia buru-buru berkata, jika itu benar-benar dia, saya ingin bertemu dengannya. Saudaraku yang bijak, aku akan kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia bersiap untuk terbang keluar dari kereta terbang. Xiuya dengan cepat meraih lengan Yu Zhenghai sebelum dia berkata, kakak senior tertua, kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar di sini. Pada saat ini, Sekte Neter akan sepenuhnya menaklukkan Provinsi Yu. Mereka berada di atas angin. Meskipun momentum mereka mirip dengan menusuk pisau panas melalui mentega, ada banyak elit yang bersembunyi di dalam ibu kota surgawi. Tidak ada yang bisa mengatakan kapan elit tiba-tiba muncul. Ketika saatnya tiba, tanpa kultivator 8 daun seperti Yu Zhenghai yang mengambil alih, gelombang pertempuran bisa dibalik. 8 jenderal besar ibu kota surgawi dan para elit yang tinggal di ibu kota surgawi bukanlah orang yang suka menekan. Dengan Yu Zhenghai di sini, mereka bisa yakin. Yu Zhenghai menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali, Hua Chongyang. Ya, Master Sekte, pergi dan bantu teman kita ini. Jika memungkinkan, saya ingin minum dengannya. Kami akan minum sepuas hati kami pada saat itu. Kata Yu Zhenghai. Ya, Master Sekte. Hua Chongyang melompat dari kereta terbang dan bergerak secepat kilat. Dia tidak ragu-ragu dan memanggil avatar 7 daunnya. Setelah melihat avatar Hua Chongyang, para pembudidaya garnisun ketakutan keluar dari akalnya. Mereka buru-buru pergi. Sedikit yang mereka ketahui, mereka bukanlah target Hua Chongyang. Hua Chongyang bergerak menuju gerbang kota selatan.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, avatar 7 daunnya menyerbu ke dalam gelombang udara primal Qi yang bergolak. Yu Sangrong melihat avatar 7 daun itu menyerbu ke arahnya dari sudut matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, membosankan. Kemudian, dia dengan sengaja memperlambat kecepatan pedang energinya. Bam, 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 energi ganas Xiao San mendarat padanya. Yu Sangrong mundur. Senior, Hua Chongyang berteriak meskipun dirinya sendiri. Dia sangat hormat dengan menyebut Yu Sangrong sebagai seniornya. Meskipun ia adalah seorang kultivator ranah ketuhanan baru lahir 7 daun, ia tidak berani bertindak kurang ajar di depan seorang kultivator 5 daun yang telah memutuskan lotusnya. Saat ini, dia belum melihat wajah Yu Sangrong. Yu Sangrong mengikuti momentum saat dia mundur. Avatarnya memudar saat dia terbang menuju hutan di luar kota. Hua Chongyang berteriak, buka. Avatar 7 daunnya tumbuh menjadi ukuran terbesarnya sekaligus. Itu membubarkan badai primal Qi sebelum ukurannya menyusut lagi. Hua Chongyang menunduk. Xiao San yang saat ini jatuh ke tanah sudah ditangani. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat beberapa isyarat tangan sambil berkata, Xiao San dari Akademi Taiksu. Anda menolak untuk berjalan di jalan surga tetapi memilih untuk bergegas ke neraka. Sepertinya pelajaran yang diajarkan senior Ji tidak cukup. Petik 2. Bam, 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 beberapa segel telapak tangan ditembakkan dan mendarat di dada Xiao San. Ledakan, Xiao San jatuh ke tanah. Hua Chongyang bahkan tidak melihat ke arah Xiao San saat dia melaju menuju hutan di selatan kota. Hanya dalam sekejap, dia telah memasuki hutan. Lingkungannya sunyi. Terlepas dari primal Qi yang samar-samar berlama-lama di udara, tidak ada jejak seniornya. Dia cepat, Hua Chongyang bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengingat avatarnya. Dia melihat hutan di depannya dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Dia menangkupkan tinjunya dan memproyeksikan suaranya, Master Sekte saya mengagumi Anda, senior. Dia mengirim saya ke sini untuk mengundang Anda ke tempat kami untuk mengobrol dengannya. Maukah Anda menerima undangan itu, senior? Petik 2. Hutan itu sepi seperti biasanya. Tidak ada balasan. Hua Chongyang tahu tempatnya. Seorang elit yang berhasil berkultivasi kembali ke tahap 5 daun setelah memutuskan lotusnya bukanlah orang yang lemah. Akan sia-sia bahkan jika dia mengejar. Setelah beberapa saat, dia berkata, skill pedangmu luar biasa, senior. Itu setara dengan tuan kedua dari Evil Sky Pavilion, jika tidak lebih baik. Sayang sekali aku tidak cukup beruntung untuk bertemu denganmu. Aku akan pergi sekarang. Ketika dia selesai berbicara, dia pergi dengan kecepatan yang membutakan. Hutan itu sunyi seperti biasanya. Sesaat kemudian, Hua Chongyang kembali ke daerah tersebut dan mencari sejenak sambil melayang di udara. Dia pergi. Hua Chongyang menghela nafas tanpa daya. Dia berbalik dan terbang menuju kota provinsi Yu. Di belakang pohon besar di hutan sunyi di bawah, Yu Sangrong membawa pedang panjang umur dan bergumam, keterampilan akting kasar dan trik membosankan. Kemudian, dia menekan dadanya untuk menstabilkan aliran kacau primal Qi di dalam lautan kidantiannya. Seorang kultivator 5 daun hanyalah kultivator 5 daun. Terhadap 7 daun Xiao San, cukup mengejutkan bahwa dia berhasil menghancurkan lautan kidantian Xiao San dan melarikan diri dengan hidupnya utuh. Mungkin, dia terbiasa menjadi kultivator 8 daun, kali ini dia sedikit berlebihan. Yu Sangrong mencengkeram pedang panjang umurnya dengan erat dan tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan segera kembali ke puncak. Petik 2. Setelah kembali ke kereta terbang, Hua Chongyang membungkuk pada Yu Zhenghai dan berkata, Guru Sekte, saya tidak bisa menyusulnya. Elit misterius itu, terlalu cepat. Petik 2. Yu Zhenghai berkata, jelas tidak senang, Chongyang, akhir-akhir ini kau bermalas-malasan. Apa aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Petik 2. Hua Chongyang berlutut dan berkata, saya tidak berani. Aku, tidak berguna. Petik 2. Si Wuya berkata, kakak tertua, kamu tidak bisa menyalahkan kakak Chongyang untuk ini. Bagaimana mungkin seorang elit yang telah pulih ke tahap 5 daun dengan mudah ditangkap? Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk. Anda benar, saudara yang bijak. Hua Chongyang juga merasa frustrasi. Dia merasa seolah-olah sedang mengalami kesialan yang dikumpulkan dari 8 kehidupan. Itu adalah satu hal baginya untuk gagal misinya di platform penyembahan surga, tetapi dia bahkan membawa senior Ji ke cabang mereka, mengakibatkan Master Sekte dipukuli. Selain itu, sedikit tidak dapat diterima bahwa dia tidak dapat mengejar pembudidaya 5 daun. Yu Zhenghai membantu Hua Chongyang berdiri dan berkata, kamu telah bekerja keras. Hua Chongyang tergerak. Dia segera berkata, saya akan melakukan yang lebih baik. Pada saat ini, si Wuya menunjuk ke kota dan berkata, kami berada di rumah jenderal. Kakak tertua, semuanya tergantung padamu sekarang. Petik 2. Yang lain menatap rumah jenderal secara naluriah. Anggota Sekte Nether telah mengepung rumah jenderal.
Berdasarkan perhitungan si Wuya, Ji Qingqing seharusnya muncul di medan perang beberapa waktu yang lalu. Namun, sampai sekarang, dia belum muncul. Segera setelah itu, Yu Hong, kursi kedua di Green Azure Hall, naik ke udara. Dia membungkuk dan berkata, rumah jenderal itu kosong, Master Sekte. Tidak ada orang di dalam. Yu Zhenghai sedikit mengernyit. Si Wuya merenungkan ini sejenak sebelum dia berkata, mereka agak bijaksana. Tidak heran kemajuan kami mulus. Ji Qingqing telah menyerah pada Provinsi Yu sejak dini dan melarikan diri pada malam hari. Petik 2. Yu Zhenghai menjadi segar setelah mendengar ini. Anggota Sekte Neter di kereta terbang membungkuk. Selamat telah menaklukkan Provinsi Yu, Master Sekte. Keesokan paginya, di dalam hutan bambu ungu di utara Provinsi Yu. Ji Qingqing, salah satu dari 8 jenderal besar, duduk dengan anggun di antara bambu. Keempat deputinya terus mengawasinya. Jenderal, Provinsi Yu telah jatuh. Saya melihat, Ji Qingqing mengangkat kantong air ke mulutnya dan minum. Kemudian, dia perlahan bangkit. Dia melihat ke arah Provinsi Yu. Sepertinya tidak ada emosi yang kuat di wajahnya. Sudah larut. Haruskah kita bergerak, Jenderal? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi, jawab Ji Qingqing. Tunggu. 4 wakil jenderalnya bingung. Karena mereka telah menyerah pada Provinsi Yu, mengapa mereka tidak pergi? Melarikan diri dari medan perang adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Jenderal, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Itu hanya perlawanan yang tidak berarti, kata Ji Qingqing. Pada saat ini, pendekar pedang berjubah hijau memegang pedangnya saat dia perlahan berjalan menuju mereka dari tepi utara hutan bambu ungu. Wajah keempat wakil jenderal itu jatuh. Mereka segera mendekat ke Ji Qingqing dan menghunus pedang mereka. Ji Qingqing menatap pendekar pedang berjubah hijau itu dan berkata, mundur. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Ji Qingqing. Mereka berempat mundur di belakangnya. Ji Qingqing menghadapi pendekar pedang berjubah hijau dari kejauhan. Anda di sini. Saya membuat janji dengan seseorang. Saya tidak mungkin menarik kembali kata-kata saya. Pendekar berjubah hijau tersenyum tipis. Ji Qingqing berkata, aku menepati janjiku padamu, aku harap kamu akan menunda kesepakatanmu. Yu Sangrong berkata, apa yang saya katakan, akan saya lakukan. Apa yang saya lakukan, akan saya lakukan. Sejak Anda meninggalkan Provinsi Yu, Anda tidak lagi dalam daftar saya. Petik 2. Setelah mendengar ini, keempat deputi menemukan identitas pendekar berjubah hijau itu. Baru-baru ini, ada elit jalur pedang yang telah meniru tuan kedua paviliun langit jahat di kota Provinsi Yu dengan membuat daftar sasaran. Ji Qingqing dan wakil kanannya semuanya ada dalam daftar. 4 wakilnya yang tersisa mengalami kesulitan makan dan tidur dengan tenang karena ini. Mereka tidak menyangka pendekar pedang berjubah hijau itu elit misterius. Tahukah kamu mengapa aku berjanji kepadamu bahwa aku akan meninggalkan Provinsi Yu? Ji Qingqing bertanya sambil tersenyum. Saya ingin mendengarnya, karena setiap gerakan Anda, cara Anda melakukan sesuatu, gaya bicara dan gerakan Anda, sangat mirip dengan seseorang yang sangat saya kagumi, kata Ji Qingqing terus terang. Petik 2, petik 2. Ji Qingqing meliriknya dan terus berkata, mungkin, kamu berpikir bahwa seseorang seperti saya, yang digunakan di medan perang, memiliki hati yang membatu dan tidak akan mudah dipindahkan. Itu tidak benar, dia satu-satunya pria yang layak untuk Ji Qingqing. Dia satu-satunya yang cocok dengan gambaranku tentang seorang pria. Namun, dia dari paviliun langit jahat, dan kami sedang tidak fit, ekspresimu tampak tidak wajar. Apakah Anda meremehkan saya? Petik 2. Dalam keadaan normal, dianggap tidak pantas bagi seorang wanita untuk berbicara di depan umum tentang pria yang dia kagumi.